Menurutku kalau jualan di Instagram masih memungkinkan banget karena main di Instagram itu kayak tricky banget sih. Nggak yang langsung posting-posting jualan. Halo, Halo, selamat malam. Suara jelas ya? Emang, yuk. Mantap. Saya panggilnya apa nih, biar enak? Faisal, Faisal. Ya? Faisal aja kan secara saya baru aja, maksudnya baru orang masih muda lah. Loh, mudahan saya, jangan salah. Tapi, tapi demi branding saya nggak masalah kalau dipanggil Om, nggak masalah. Siap, siap. Ya. Oke, kita hari ini ngobrolin apa nih? Kayaknya seru nih ya. Ya, sesuai judul lah tentang sosial media lah. Instagram terkhususnya. Sesuai judul ya, Instagram ya. Jadi teman-teman, malam ini kita akan ngobrol soal Instagram ya. Apakah kita masih bisa jualan di Instagram? Ya. Apa harus jualan di Clubhouse? Ya, nanti itu Mbak. Nanti Aduh. Nah, saya nanya-nanya dulu ya. Ya, ya, siap. Saya nanya-nanya dulu ya. Ini mau lihat audiensnya dari mana aja. Oh, boleh. Yuk, dari mana aja guys? Absen. Ya. Yang paling jauh dapat free mentoring dari Faisal nanti. Tenang. Aduh. Ya. Yang paling jauh akunnya dari 0 dibuat 10.000 dalam waktu 1 bulan. Ayo. Bekasi jauh. Aduh, Bekasi. Aku di Karawang nih, deket lah sama Bekasi. Ya, Karawang dekat tuh. Kemang. Bali, tuh. Lombok. Mantap. Jauh tuh. Batam. Lombok ya. Om Botak daerah mana, Om? Saya Tangerang. Aku Tangerang. Tangerang doang apa Tangerang Selatan, Om? Saya di Tangerang. Tangerang lebih dekat ke kota daripada selatan. Oh, iya. Iya. Tapi sebenarnya ke Tangsel sih dekat sih. Tapi kan Tangerang itu kan luas ya. Dari Jakarta Utara sampai selatan itu kirinya Tangerang semua sebenarnya. Iya, benar. Tangerang Selatan aja udah luas, soalnya kan saya juga di sana bolak-balik. Oh, bolak-balik sana. Ya. Ke Tangsel. Dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oh, siap. Dalam dia. Bone tuh jauh. Makassar, Bone. Jambi, Kuala Tungkal. Wih, mantap. Berarti ini ada yang mulai dari jam 8 ya? Apanya? Oh iya. Ada udah jam 8 malam di sana. Ya. Saya sering kali lupa loh kalau kita kan punya privilege sebagai WIB ya. Jadi kita tuh enak ngomongnya gitu jam 7. Cuman teman-teman yang di WIB ya kadang-kadang kasihan juga ya. Kita bilang jam 7 Iya, kasihan. Kalau bikin webinar tiba-tiba jam 11 malam, di sana udah ada jam 12. Iya. Terus siapa yang bikin webinar jam 11 malam, Om? Enggak, maksudnya mulainya emang dari jam 7, tapi sampai selesainya jam 11, kan kasihan. Oh ya, Banten dekat. Ya. Oke, saya nanya-nanya dulu ya. Ini udah banyak nih yang ngumpul, sekitar 48 orang ya. Nah, Om ini boleh ceritain nggak kenalan dulu ya? Mungkin saya yang lebih curious sih sebenarnya, kan belum pernah ketemu ya. Backgroundnya apa, terus kok bisa dapat inspirasi buat konten yang bagus gitu ya. Memang full time-nya jualan atau inspirasinya dari mana sih, atau memang hobi nulis aja atau gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku mau kenalin sedikit lah. Jadi kenalanku nggak usah panjang-panjang.
kalau bisa dibilang sama teman-teman dan orang-orang sekitar itu aku lebih dikenal itu praktisi jualan online. Jadi ya karena mungkin dari dulu berarti berapa tahun ya? Ya sekitar antara 11 sampai 12 tahun yang lalu itu udah jualan. Jadi orang sekitar itu udah mikirnya, oh ini orang suka jualan kayak gitu. Jualannya tapi masih offline dulu. Karena aku inget banget itu baru kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP aku lupa. Agak sekitar itu 1 SMP itu Android itu masuk di kalanganku. Terkhusus saya juga baru ada WiFi gitu kan. WiFi dipasang gitu loh. Nah, dari situ itu mulai berubah dari offline ke online. Jadi di internet itu aku sering mencari-cari lah intinya gimana sih caranya mendapatkan uang dari internet karena dulu itu sekolah itu full time, maksudnya dari pagi sampai sore. Jadi kalau misal offline ya waktunya di mana gitu mau jualannya kan lamanya di sekolah nih tiba-tiba pingin namanya jajan karena dulu seneng main game nggak ada modal untuk main karena kalau main itu dilarang sama orang tua kan kebanyakan dan itu terkhusus di orang tua saya nggak boleh itu kalau mau beli hal-hal yang tidak penting tuh nggak boleh. Jadi kalau mau beli hal yang tidak penting menurut orang tua itu aku harus mencari sendiri ya kayak beli handphone beli beli game-game kayak gitu itu aku ngumpulin sendiri. Makanya aku di Google mencari gimana caranya mendapatkan uang dari internet. Nah, di situ ketemu yang namanya pertama jadi dropship. Waktu itu tuh namanya reseller. Dulu tuh nggak ada istilah dropship. Seingatku ya, dulu tuh nggak ada istilah dropship. Dulu ingat istilahnya cuman reseller aja. Padahal sistemnya kalau mungkin menarik sampai sekarang, itu orang bahasnya namanya dropship. Kayak gitu. Kalau dulu jualnya itu paket reseller. Padahal nggak nyetok gitu loh. Tapi sekarang udah istilahnya udah ganti jadi dropship. Itu kalau yang seperjalananku ya. Jadi dulu aku kalau kenal itu namanya reseller. Itu dulu jualannya fashion, baju kaos custom. Jadi kalau custom tuh enaknya sesuai sama di sekitarku. Karena dulu sekitarku aku suka mungkin sepak bola, jadi ya udah aku custom yang berhubungan dengan sepak bola. Terus mulai dari dropship itu ya akhirnya mencoba lain, misal kayak sempat dulu jualan minuman itu bubble, itu juga mencoba juga waktu kecil di waktu SMA sih itu. Ya itu mencoba minuman bubble dan akhirnya balik lagi ke online karena mungkin offline itu susah, maksudnya handle dulu waktu itu tuh susah banget handle waktu, handle event, handle SDM-nya. Menurutku susah bagiku. Jadi aku akhirnya ya udahlah pindah ke online lagi aja kayak gitu. Dan ketemu produk buku. Jadi kalau sekarang jualannya buku masuk suatu kampus kayak gitu. Dan sampai detik sekarang jadi nambah produk-produk yang lain. Ada produk digital, produk jasa, produk fisik gitu. Jadi mulai jualan dari SMP? Sebenarnya sejujurnya mulainya itu dari SD. Tapi itu dulu tugas dari sekolah. Jadi ada tugas di mana ada materi itu semua harus jualan lah. Ya aku jualan masih dibantu orang tua kan waktu itu dibikinin makaroni, terus yang jualin aku. Jadi cuman bawa makaroni doang. Itu pas SD dulu. Dari situ ketertarikan untuk mendapatkan uang tuh dari situ sih sebenarnya. Wow, udah lama juga ya jualannya ya. Keren banget sih. Anak-anak muda sekarang keren banget ya. Saya sebagai om memang harus mengakui kalau saya nggak belajar ini ketinggalan cepet. Iya. Ilmunya tuh cepet banget, keren ya. Iya, karena kalau dibanding sama yang bawah itu mesti kayak ketinggalan gitu loh. Aku juga membandingin sama adik-adik itu mesti kok keren gitu loh. Nggak kayak dulu, mesti bandinginnya kayak gitu. Ya, soalnya kan kalau misalnya saya dulu pas misalnya lagi sekolah ya pulang main basket ya kan. Main ya kan nongkrong misalnya ya. Mana ada kepikiran habis pulang dulu, mau jualan online lah pulang ya. Kalau nggak pulang dulu, oh yaudah nih ada side hustle nih kita buka akun mau personal branding. Habis itu jualan bikin brand sendiri ya. Anak-anak sekarang harus diakui sih keren-keren ya. Benar. Ya maksudnya memang kalau dilihat secara pengalaman
mungkin banyakan kita yang lebih tua, tapi pengalaman mereka dalam dunia digital ini sebenarnya sama banyaknya dengan kita, karena kan dunia digital. Jadi buat ini mungkin saran ya buat teman-teman yang seumuran saya yang udah om ya, banyak bergaul ya, banyak bergaul, terus jangan bosan untuk cari ilmu ya, dengerin, ikutin komunitas-komunitas yang memang positif ya. Sering follow akun ini nih, Faisal Ardan, bagus ya, dan YouTube-nya juga ya, supaya kalian makin banyak ilmu ya gitu. Nah, kalau jualan utama berarti sekarang produk buku sama digital? Ya, buku sama digital. Oh, bukunya yang masukin ke kampus itu? Iya, itu di highlightku ada sih. Aku emang jarang update emang. Tapi di highlightku aku pernah share itu proses produksinya sampai proses penjualannya kayak gitu. Oh, itu bukunya bikin sendiri? Kalau dibilang bikin sendiri, aku agak bingung sih. Soalnya pakai vendor, terus yang bikin isinya tim. Jadi yang nge-hire tim gitu untuk mengisi isi kontennya. Tapi aku juga ngisi sebagian kontennya, nggak semua. Jadi kalau dibilang bikin sendiri ya nggak munafik juga sih, dibantu sama banyak orang. Tapi jualan buku masih bagus nggak sekarang? Gini, menurutku pribadi, jualan buku fisik itu nggak bisa tergantikan, Om. Karena walaupun udah diganti sama digital nih, mungkin pelajarannya banyak digital, tapi karakter orang tuh pingin banget pegang buku fisik gitu loh. Menurutku kayak gitu. Walaupun udah ada banyak digital ya, tetap masih program utamanya di kertas itu, buku kertas. Berarti ini kalau boleh sharing nih, Om kan sebagai penerbit ya, kurang lebih ya, kalau begini. Sebenarnya kalau diomongin penerbit ya bisa itu, tapi nggak sepenuhnya penerbit sih. Kalau nggak sepenuhnya penerbit, kan buku ini kan ada, kalau kita cetak kan ada ini kan, ada stok ya. Ya, stok. Nah, orang itu yang nggak kepikiran ya, apa ini buku ini bisa jadi duit? Orang kan sekarang udah nggak beli buku, yang pertama ya. Yang kedua, stoknya nanti kalau ilmunya ketinggalan udah nggak bisa jualan lagi dong gitu. Iya, jadi mensiasatinya dulu memang kepikiran kayak gitu, tapi ternyata memang pecinta kertas itu masih banyak. Maksudnya kita nggak bisa yang namanya nyoret-nyoret buku digital itu masih agak susah gitu loh. Dan sebagian orang masih akses untuk buku digital juga masih kurang. Maksudnya HP itu nggak diprioritaskan untuk membaca buku digital gitu loh. Lebih utamanya mending aku beli buku kertas. Nah, kalau buku kertas sendiri, buku fisik aja itu masih tinggi sih. Maksudnya permintaannya masih tinggi. Jadi kalau misal mengikuti zamannya, kita pakai bonusnya kan, biasanya kalau kita jualan tetap ada bonusnya. Nah, bonusnya itu yang bikin kayak e-learning atau video pembelajarannya. Jadi mencampurkan yang zaman lama sama zaman baru. Jadi ada yang tetap dibikin videonya kayak gitu. Untuk pelengkap, untuk mengikuti zaman doang sih, Om. Keren ya. Tapi saya setuju sih, sebagai seller buku saya juga merasa buku itu nggak mati, malah makin lama tuh makin berkembang, terutama yang online ya. PSBB kemarin lonjakannya juga lumayan. Online itu bagus banget pas PSBB yang awal yang pertama kali itu, bukannya sepi malah berkali-kali lipat gitu. Iya, soalnya saya juga sering tanya ke teman-teman yang dia juga bikin novel gitu, dia kerja sama Gramedia, yang nyetain Gramedia, dia cuma store isi aja, dia bikin satunya digital, satunya buku fisik, lebih banyak fisiknya yang terjual. Karena memang mungkin kebiasaan orang belum bergeser mayoritas ya. Memang kalau kita lihat orang penjualan buku itu masih dikit, tapi di luar sana kalau testing ke luar daerah di luar Jabodetabek katakanlah, itu masih seneng banget sama yang buku fisik lah daripada buku e-book lah. Mereka tuh mesti berpikirnya kok e-book nggak ada barangnya gitu loh. Kita udah beli tapi nggak ada wujudnya. Nah itu yang sering kali
yang dipikirkan itu. Makanya kalau kita jualan e-book itu sebagian orang masih merasa aneh. Kalau beli nggak ada produknya gitu loh. Merasa rugi Om. Iya, itu. Masih kebanyakan masih kayak gitu. Jadi mungkin belum saatnya untuk ya masuk digital itu sih. Iya. Siap. Oke. Kita langsung masuk aja ya. Nah, ini dari pertanyaan sekarang ya. Apa kita masih bisa jualan di Instagram ya dengan perkembangan Instagram yang ada sekarang ya, kita boleh bahas dulu ya. Masih bisa jualan di Instagram nggak sih? Kan feed juga masih susah dilihat. Paling orang melihatnya katanya story-nya doang, apakah benar ya? Kita nggak tahu. Nah, ini justru kita tanya pakar nih. Menurut manggilnya Om aja ya, saya biasa manggil orang Om gitu. Om Faisal gimana nih? Om Faisal gimana Om? Kalau menurutku, dulu kan aku juga jualan itu mulai dari adanya Kaskus, BBM, sampai muncul Instagram pertama kali, bukan pertama kali jatuhnya di kalanganku untuk pertama kali. Jadi kayaknya seingatku itu Instagram masuk ke Indonesia jeda 2 tahun lah. Nah, itu menurutku di Instagram tetap tetap bisa, maksudnya tetap menghasilkan, dan ya walaupun sesuai hukum permintaan dan penawaran ya, masuk penjual itu banyak kayak gitu loh. Karena mungkin udah banyak yang edukasi, banyak yang ngasih iming-iming karena jualan di Instagram hasilin gini pada ikutan. Tapi banyaknya seller ini juga masih banyak yang belum mengetahui gimana caranya. Jadi menurutku kalau jualan di Instagram masih memungkinkan banget, karena main di Instagram itu kayak tricky banget sih. Nggak yang langsung posting-posting jualan, ibarat kayak di marketplace kan kita posting jualan, maksudnya kebanyakan produk aja nih, karena memang di situ siklusnya udah siklus orang jual beli lah, namanya juga marketplace. Nah, kalau di media sosial itu agak beda dikit, agak harus ada dipancing, harus mengikuti permintaan konsumen. Nggak bisa, aku di sini jamin 90% ya, aku nggak bisa ngomong 100%, nggak bisa laku kalau hanya post produk doang tanpa ada traffic lain. Nah, biasanya orang itu membandingkan kompetitor dalam hal brand besar yang dimana dilihat akun Instagramnya posting produk doang. Padahal kalau ditarik ke belakang, brand besar itu ada traffic lain gitu loh. Nah, kita cuma ambil sisi akun Instagram ini dan nggak mempelajari semuanya, seluk-beluk sampai dalamnya, sampai strategi distribusi kontennya, distribusi promosinya, itu nggak dipelajari sampai dalam. Cuman dilihat luarnya aja, posting produk, langsung deskripsi, langsung laku. Itu yang dilihat banyak orang seperti itu. Jadi makanya kenapa di 2 tahun, setahun belakang ini aku mencoba untuk membagikan, karena merasa ngelihat orang itu ya jualannya cuma posting doang gitu loh, maksudnya masih menyamakan sama halnya marketplace kayak gitu. Sedangkan marketplace pun sendiri jualan di Shopee sama di Tokopedia sama Lazada, mungkin Om Botak juga merasakan beda-beda gitu, mungkin nggak bisa 100% sama gitu loh. Nah, itu kan ada triknya masing-masing di setiap platform. Nah, kebanyakan masih menyamaratakan di situ sih. Jadi kalau ditanya masih banget, walaupun sekarang akhir-akhir ini muncul traffic baru di TikTok. Jadi kalau jualannya ditambah di TikTok, ya itu bisa tambahlah trafficnya. Kan media sosial itu sebagai lahan traffic sebenarnya, bukan lahan sepenuhnya untuk jualan. Menurutku ya, itu menurutku. Nah, ini tadi menarik ya. Om Faisal kan bilang kalau kita lihat brand-brand besar itu nggak bisa lihat dari kulitnya aja. Mereka cuma posting-posting kok, rame yang beli ya. Tapi kita nggak lihat penyebaran konten mereka kemana. Nah, kalau gitu pertanyaannya, penyebaran konten mereka kemana? Oh, mereka... Bentar. Ini putus-putus, Om. Oh, putus-putus ya. Sorry. Masih putus ya. Oh, iya balik. Mantap. Masuk. Cek. Om, suaranya nggak masuk, Om. Suara saya nggak masuk. Udah. Ini udah masuk. Tadi muter-muter, jadi nggak tahu sih koneksiku kayaknya.
Iya, iya, iya. Siap, siap. Nah, kalau gitu saya Dusa mau nanya nih. Ya, menurut Om Faisal, ya, kalau brand besar itu kelihatannya cuma posting foto-foto aja. Nah, penyebaran konten mereka dari mana? Gimana caranya Nah, mereka biasanya posting artikel rame? Nah, itu biasanya ada hubungannya. Kalau brand yang udah besar banget itu ada hubungannya sama apa namanya, dia brand sama positioningnya. Tapi kalau yang apa ya, medium itu dia penyebarannya bisa menggunakan endorse, paid promote, sama optimasi Instagram sendiri atau ads-nya Instagram. Kan ads-nya ada Facebook Ads sama Instagram Ads. Jadi traffic-nya ada banyak. Eh, di luar sana juga nambah yang namanya WA marketing juga. Maksudnya itu satu ekosistem yang bisa harus dipelajari juga. Bisa juga ada yang channelnya itu pakai email marketing, pakai landing page atau yang lain sebagainya. Jadi ada banyak, tapi nggak yang cuman satu akun posting produk doang, nggak ada optimasi akunnya, nggak ada optimasi kontennya, nggak ada traffic lain. Itu agak susah untuk menjual kayak gitu. Tapi kalau untuk brand yang udah paham caranya jualan, biasanya dia akan menambah traffic lain, bisa lewat endorse, bisa lewat paid promote, bisa lewat ads, bisa lewat giveaway, tapi giveaway produk bukan giveaway uang. Kan itu juga salah satu sumber traffic karena dia pingin lah kayak gitu. Oke. Berarti ada banyak hal yang kita nggak bisa lihat ya, karena mungkin dia endorse, dia ngiklan, dia ada main giveaway, dia mungkin ada collab sama artis misalnya ya, bikin brand X sama siapa ya, collab sama artis, kita kelihatan sama kita. Tapi sebenarnya mereka juga lakukan itu ada flow-nya, istilahnya semuanya udah dipikirkan dengan baik ya. Jadi nggak tinggal spam sama gambar aja udah pasti rame ya. Ini sebenarnya menarik. Saya kayak ngelihat kalau brand-brand besar itu kalau misalnya launching produk itu tuh woro-woronya tuh udah dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya, karena memang mungkin sudah mempelajari kalau misal kita pakainya digital itu nggak yang 100% langsung kena ke audiens gitu. Jadi kalau kita kenapa kok beberapa hari sebelumnya, karena mungkin gini, pakai analogi aja, mungkin followernya katakanlah 10.000. Nah, kita kalau langsung hari itu langsung jebret promosi, paling cuman kena sekitar, contoh mungkin kalau kontennya jelek itu cuman 2.000 sampai 4.000. Tapi kalau kita sebelum-sebelumnya kita udah aware kan bisa lebih dari 10.000 bahkan. Ya gitu. Jadi kenapa kok di sebelum-sebelumnya biar nggak kaget aja sih dari penyebaran. Karena memang itu apa ya, kita kayak mengakali yang namanya kalau di media sosial ya, mengakali yang namanya algoritma itu. Jadi kalau algoritmanya itu nggak bisa 100% terkena dari follower, ya udah berarti gimana caranya bisa lebih banyak di audiensnya kayak gitu. Jadi mungkin di beberapa hari itu salah satu cara aja. Iya. Tapi itu juga salah satu yang saya pengen banget pelajari sih Om. Karena sebagai pemain marketplace biasanya saya kalau ada produk baru ya udah pasang aja gitu, nggak ada woro-woronya, nggak ada. Karena kalau di marketplace kan udah gitu. Ada pasarnya udah terbentuk gitu loh, kan namanya juga di pasar. Kayak ibarat kita misal sebagai offline lah dulu zamannya, kalau kita pingin jualan ya ke pasar, ya udah ada orangnya gitu yang dia ke sana udah pingin beli. Makanya kita kalau di pasar ya langsung buka lapak, minimal sehari satu pembeli. Di pasar offline ya ini ngomongnya, ya ada gitu loh. Kalau misal produknya itu dibutuhkan, produk itu menarik, ya tetap ada aja yang lewat untuk membeli. Itu kalau ngomongnya di offline. Tapi kalau di online memang terbatas kan, mungkin di layar itu terbatas cuman beberapa gambar aja kan. Ya, kalau misal kita di offline kan, misal kita masuk ke pasar, terpaparnya itu banyak produk gitu loh. Kita jalan-jalan langsung banyak. Tapi kalau kita main di online kan mungkin cuman terbatas dari layar. Orang ngelihat layar itu kadang ada yang pusing, kadang ada yang udah capek, lihat scroll terlalu lama kayak gitu kan. Jadi ya itu kalau di marketplace kan Om tak banyak tips-triknya kayak gitu. Kalau gitu Om, boleh tanya nggak Om, bagaimana caranya kita memaksimalkan Instagram ya dalam berjualan, khususnya buat seller yang berjualan di marketplace ya, terutama dalam menghadapi
peak season seperti Ramadan ini yang udah mau datang bentar lagi 4455 nih. Nah, kalau Ramadan itu kan bentar lagi nih. Kalau di Instagram menurutku ya, kalau di Instagram ada dua cara. Satunya itu organik, satunya pakai yang berbayar. Nah, kalau mengejar yang sampai bulan akhir ini, maksudnya ya pokoknya mengejar di Ramadan atau Lebaran, berarti kan itu ibaratnya singkat nih, waktunya singkat. Nah, kalau di Instagram itu menurutku kalau singkat ya pakainya yang jalur berbayar itu tadi, bisa dengan endorse, bisa dengan paid promote, bisa dengan iklan. Tapi yang perlu dipahami lagi itu konten dari akunnya juga. Kalau kita asal endorse, asal paid promote, asal ngiklan tapi konten atau akun kita itu belum terbentuk, ya gimana kayak gitu. Orang akan berpikir dua sih, antara oh ini toko belum siap atau toko ini nggak niat kayak gitu. Ya sama aja sih, intinya sih nggak niat kayak gitu. Nah, makanya toko akunnya itu harus dibangun dulu, misal minimal kalau misal mengejarnya buat Ramadan, dalam beberapa hari ini ngejarlah namanya beberapa konten, misal sehari posting 4 kali atau berapa, untuk dilihat orang tuh kita udah sering posting, terus nanti kita ada giveaway, ada paid promote, ada endorse, itu kan agar mempercepat orang follow dulu dari konten yang kita hidangkan. Kontennya juga harus yang disukain sama target market, nggak konten asal-asalan kayak gitu. Itu kalau ngejar misal belum punya akun Instagram tapi pengen ngejar penjualan di marketplace, nanti marketplace-nya linknya dimasukin di bio-nya. Tapi kalau misal pakai organik, aku pribadi nggak begitu jamin kalau sebulan itu bisa kekejar. Memang kalau organik ada butuh waktu lah, ada sekitar 3-6 bulan untuk persiapan. Itu organik ya, tergantung. Kan menurutku pribadi, uang itu untuk mempercepat aja sih. Mau dimanapun, uang itu menurutku kayak mempercepat. Mungkin iklan, kita nggak bisa menjangkau banyak orang, kita bayar iklan agar iklan kita dijangkau ke orang itu. Kalau kita pakai organik, nggak yang bisa sampai ke situ gitu loh. Kayak gitu. Menurutku pribadi kayak gitu sih. Misal di marketplace juga kan ada iklan kan ya Om. Kan kalau kita pakai organik, akun kita nggak banyak dikenal kan. Kita misal 0 review atau kita nggak tahu, baru bikin marketplace ya. Kalau nggak ada iklan kan otomatis akun kita atau produk kita aja kalah sama yang udah lama-lama kayak gitu. Ya, memang iklan itu penting sih. Menurut saya bahkan seller sekarang kalau nggak iklan itu sulit untuk berkompetisi. Menurut saya. Iya. Setuju. Karena untuk mempertahankan market share aja itu kalau nggak iklan sekarang sulit. Karena kondisinya seperti ini sekarang, banyak banget. Karena udah padat banget ya Om. Udah padat banget. Wah, pasarnya udah ibarat di pasar offline gitu, petaknya udah dibagi 4 gitu, satu petak dibagi 4 orang. Iya. Udah padat banget isinya. Padat banget, dan seller-seller baru pun strateginya begitu masuk pasar kan mereka biasanya turunin harga. Ya, itu cara yang paling akhir, paling gampang banget itu nurunin harga. Ya. Jadi ya bisa dibayangkan betapa bukan cuma seller baru yang ngeluh misalnya, aduh sulit ya jualan. Seller lama pun ngeluh sekarang, aduh dulunya untungnya bisa sekian, sekarang untungnya tipis gitu ya. Benar. Nggak mudah jualan ya. Jadi teman-teman yang ini dan berasa jualan itu berat, ya nggak apa-apa, nggak usah jualan, biar kita aja yang jualan. Ya benar. Ya gitu lah. Itu aku ngerasain banget dulu Om. Maksudnya yang dimana dulu masih ada, aku lupa. Sebelum OLX itu apa ya? Toko bagus. Iya, toko bagus. Aku tuh ada toko bagus sama Kaskus itu pas dulu sama BBM tuh enak banget. Sekarang ya maksudnya nggak segede dulu kayak gitulah. Kita harus pintar-pintar dulu tuh, cuman gini gampang lah kayak gitu banyak. Tapi sekarang tuh harus ada otaknya kayak gitu, harus lebih lah daripada orang-orang baru, intinya sih kayak gitu. Sebenarnya dulu paketnya nggak banyak. Iya. Tapi untungnya gede.
Benar, benar, benar. Ya kan? Kalau Karena sekarang dulu merasa kayak pakai dimudahkan dengan online. ya, tapi kita kayak kurir ekspedisi, bantuin nganterin doang. Untungnya enggak. Iya, iya. Ya. Ya, saya bisa bayangin apa jualan dulu ya, karena kita kan jualannya juga udah cukup lama ya. Zaman dulu tuh kalau jualan ya, aduh untungnya sih masih enak banget loh, bener loh. Saya kalau waktu ngupload ke Tokopedia zaman dulu ya, bisa dibilang saya cari nggak ada yang jual barang itu. Jadi bener-bener ya, termasuk seller yang awal-awal ya. Saya cari nggak ada yang jual, ya udah saya nentuin harganya, saya nentuin ya. Jualan masih enak banget. Waduh, enak banget ya. Mungkin sehari paketnya cuma belasan, puluhan ya, 20, 30, tapi itu yang menjadi fondasinya sekarang. Ya, karena cuannya banyak kalau zaman dulu. Kalau sekarang, orang mau bilang paketmu berapa? 500 ribu juga biasa aja sebenarnya. Ya, karena belum untung. Iya, iya, benar-benar. Ya kan? Apalagi pas event, belum tentu untung kalau misalnya dibilang 1.000 ya, karena kita udah langsung hitung nih 1.000 ya, oke ya, pasti harganya murah biasanya ya, pasti harganya murah. Kedua pasti ikut event, ikut promo ya, harga coret. Yang ketiga itu kalau memang biasanya paketnya 100 tiba-tiba 1.000, pasti ngitung nih lemburan berapa, ya kan? Ini berapa orang ya, pas lagi event gitu ada kesalahan nggak, terus yang balik returan berapa, itu semua harus dihitung ya. Jadi zaman sekarang sih harus pinter-pinternya, makanya kita kan ada di sini sebenarnya, Om Faisal ya, kita sebenarnya pengen bantu teman-teman seller ya, jadi seller yang naik kelas ya, supaya ya, jualan tuh bukan cuma dilihat dari paketnya doang. Makanya nggak pernah kan lihat saya show off paketnya berapa sehari, karena itu nggak mengedukasi menurut saya ya. Benar. Kita harus hitung ya, karena kita jualan bukan cuma dilihat dari paket ya. Kamu kalau mau lihat dari paket, jadi agen ekspedisi, paketnya banyak. Iya, benar, benar. Tapi kamu kan seller maunya apa? Maunya profit, untung, itu yang harus dihitung ya. Bukan lihat paket ya, paket banyak ya, senang ya. Ya enggak lah, saya melihat ya sebenarnya yang penting itu profit, dan itu yang nggak pernah dikasih lihat orang kan. Kasih screenshot dari seller center, wah ratusan juta ya, keren misalnya. Ya jelas nggak mengedukasi sih teman-teman. Makanya banyak juga postingan aku pernah lihat omsetnya tinggi, tapi kalau dilihat cuannya apa profitnya gitu mengenaskan. Tapi kan itu nggak kelihatan, nggak keren itu. Iya, iya. Keren. Iya, maksudnya. Ya itu, banyak lah postingan kayak gitu. Ya kita nggak bilang ngomong ya, terutama di tok sana banyak seperti itu ya. Ya. Oke, lanjut Om, lanjut ya. Kalau memang kita bermain Instagram ya, Instagram kan tadi bilang masih bisa buat berjualan karena ini kan sumber traffic ya, kurang lebih. Nah, gimana sih caranya? Oh, masih percaya endorse ya? Masih percaya paid promote atau gimana sih caranya optimisasi supaya cepat ya? Saya lihat kan kayak yang di akun Faisal ini postingannya dikit tapi engagement sama apa ininya tuh banyak gitu, like-nya, engagement-nya banyak. Itu rahasianya apa sih? Ini sebenarnya itu berhubungan dengan, misal ini sama sih. Jadi aku kan bergerak dari mulai untuk memunculkan diri, karena kan dulu orangnya pemalu ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Jadi itu aku juga pemalu. Ini akun apa? Aku juga pemalu orangnya. Iya, makanya ini aku di akhir tahun, maksudnya setahunan ini mencoba untuk memaksakan diri lah ibaratnya kayak gitu. Tapi mendapatkan banyak manfaat dari memaksakan diri itu, intinya sih kayak gitu. Nah, tapi kenapa aku bisa kayak gitu sebenarnya karena main Instagramnya udah lama Om. Jadi mainnya cuma buat jualan doang. Kan akun pribadi tuh nggak diapa-apain kayak gitu. Akun pribadi cuma buat post keseharian mungkin kayak gitu kan. Kadang nggak penting di post, tapi sebelumnya itu dari
akun jualan. Nah, akun jualan ini dulu juga pertama cuma asal produk, posting produk doang. Dulu itu laku kayak gitu, posting aja. Tapi lama-kelamaan kok jualannya itu menurun kayak gitu kalau posting doang. Ternyata kalau dilihat kan aku dulu suka banget ngamatin, ya sampai sekarang sih, ngamatin kompetitor, mungkin yang serupa, mungkin yang beda produk, mungkin yang beda niche, itu tetap diamati. Kenapa sih kok mereka pemain baru bisa kok naik kayak gitu? Ternyata ada yang bisa diamati, mereka itu paham sama target marketnya. Terus mereka itu posting konten yang dibutuhin sama audiens. Oleh karena itu dulu aku ikutin kayak gitu. Mulai dari bukan bikin akun baru. Dulu kan akun satunya akun jualan nih. Itu tetap akun jualan dan posting doang. Posting produk kayak posting katalog itu tetap, tapi aku tambah dari traffic lagi. Karena kita kayak aku juga menyadari kalau misal aku lihat akun lain dengan postingan produk doang dan aku nggak tahu brandnya apa, nggak tahu fungsinya apa si produk itu, aku juga bakal menolak gitu loh, menolak untuk follow akun itu, menolak untuk likes, bahkan menolak atau pokoknya langsung skip lah si akun itu kalau misal langsung jualan. Oleh karena itu aku bikin satu akun lagi, itu akun publik. Nah, kalau akun publik itu memang karakteristiknya nggak banyak orang tahu, misal nggak banyak orang tahu itu orang di belakangnya siapa pertama, terus nggak tahu itu tujuannya apa. Maksudnya tujuan utama kita kan mau buat nambahin traffic, tapi orang tuh nggak bakal tahu itu akun publik tujuannya untuk menambah traffic. Tujuannya, oh ini sesuai apa yang aku harapkan, ada hiburan, ada informasi, ada edukasi, ada motivasi, dan lain-lain. Jadi akun publik ini memang didesain untuk menarik perhatian, karena mungkin aku menyadari di akun jualan itu nggak ada perhatian lebih, ya gimana caranya nggak usah ngerusak akun jualanku ini, tetap di post aja tapi menambah akun trafficnya. Jadi bikin akun publik itu mulai dari bikin satu, tapi pahami dulu polanya sampai akhirnya bikin beberapa akun. Jadi kalau bikin satu itu kan udah ngasilin, nanti kalau tinggal copy aja, ibaratnya sih kayak gitu kan. Kalau jualan sebenarnya kayak gitu, kalau kita udah tahu polanya tinggal di copy aja, enak kan. Kalau udah paham, walaupun di copy aja nggak 100% bener, sama kayak gitu kan hasilnya. Tapi kalau kita udah tahu polanya lebih ringan lah. Nah, makanya bikin satu akun dulu, di list dulu, kira-kira kita pakai asumsi lah, karena mungkin kita nggak bisa mengetahui semuanya. Dan waktu itu aku keinget, aku dibilangin sama beberapa konsumen kalau mungkin produknya nggak sesuai sama mereka dan lain-lain. Terus aku menyadari ada suatu quote, kita nggak bisa nyenengin semua orang lah, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kita bisa nyenengin maksimal ke satu kelompok aja. Nah, itu yang aku jadi patokan, oh berarti aku harus menyenangkan satu kelompok ini, satu kelompok si target marketku, aku bikin seneng, dia tertarik dengan kita, terus interaksi dengan kita mau jualan, mereka welcome aja. Tapi mungkin sebagian orang melihat akun kita tuh kayak ngelihat, apa sih, kayak gitulah. Tapi di satu kelompok ini ya seneng aja, karena dia merasa mendapatkan manfaat, mendapatkan informasi, edukasi, dan lain-lain. Makanya dari itu akun itu aku desain harus di list dulu. Kita pakai asumsi diri sendirilah. Kira-kira target market kita itu punya kepinginan apa, punya kebutuhan apa, terus punya tujuan apa yang bisa kita bantu sebagai kita seller. Karena kita kayak butuh perhatian mereka juga sebelum mereka membeli kayak gitu. Jadi kuncinya sih kita tahu yang namanya kebutuhan audiens sih. Nah, dari akunku, kalau mungkin Om Botak nanya di akunku, kenapa kok postingnya mungkin dikit tapi engagementnya mungkin ya sedikit banyak kayak gitu kan. Kalau aku menilai diriku sendiri itu belum banyak sih Om. Maksudnya itu, tapi kalau dinilai orang banyak itu udah banyak, ya alhamdulillah. Karena akunku ini memang ke orang yang pemula banget Om. Dan mungkin kalau dibikin segitiga, market pemula itu banyak banget. Nah, maka dari itu kan banyak yang relate nih kayak gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa yang mungkin dulu kan aku juga mulai dari nggak tahu apa-apa. Jadi tahu nih, kata-kata ini tuh ternyata nggak diketahui banyak orang. Makanya aku pakai
bahasa yang mungkin banyak diketahui orang. Nah, ya walaupun banyak yang ngehujat juga kadang ada yang ngehujat ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena apa ya, menurutku kita tetap nggak bisa nyenengin semua orang itu. Kalau dirasa kita merasa itu bagus atau baik, tujuan kita niatnya baik ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi apa ya? Kalau rahasianya kita tahu dulu target market kita. Kalau misal aku pribadi nggak bisa nargetin orang yang omsetnya di atas saya, karena memang saya kan batasnya segini nih. Contoh, ya saya cuma bisa nargetin ke orang yang di bawah saya, tapi saya nggak bisa nargetin ke orang di atas saya, karena ya kemampuan orang kan ada level-levelnya masing-masing kan, kayak gitu. Wih, bagus ya. Ini panjang banget dari pembahasan. Saya sampai mikir gitu ya. Pertama, kesimpulannya tadi, untuk narik traffic ke dalam akun utama kita atau akun yang mau kita targetin, kita harus buat akun publik, ya kan? Nah, akun publik itu kita coba cari yang kira-kira targetnya sama dengan orang yang mau beli produk kita, gitu ya? Benar. Coba dicari sama ya. Misalnya nih kita, contohnya nih kan Om jual buku UMPTN ya, buku CPNS lah ya, buku CPNS. Berarti akun publiknya itu kira-kira harus menarget ke arah calon-calon mahasiswa. Ya, yang tertarik dengan calon mahasiswa, benar. Ya, makanya intinya orang yang anak-anak yang SMA gitu. Berarti buat akun publiknya mirip-mirip gitu, targetnya sama. Nanti dari sana baru kita mulai ngepost buat arahin masuk ke dalam akun utama kita. Benar. Nah, mereka itu pertanyaannya apa aja ya udah disediakan aja di sana kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu hubungannya juga kayak akun publik yang isinya hiburan-hiburan juga sebenarnya ada juga kayak gitu. Kalau mungkin nanti cek aja. Aku kemarin juga baru nyari sih. Ada kayak satu akun publik itu isinya berita. Niatnya memang berita. Tapi ketika aku lihat di story-nya, dia 10 slide. Mungkin dia bikin itu disordered atas bawah. Bikin 10 atau 5, itu aku kayak ngelihat polanya si akun ini tuh setelah lihat post 5, dia promosi akun itunya, Shopee-nya. Terus 5 lagi dia disordered lagi, dia promosi akun Shopee-nya lagi. Ada gitu. Dan itu akun udah jutaan follower. Tapi tujuannya adalah memberikan berita. Wow. Ya. Ini daging banget nih guys ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini tuh bingung ya, kok toko Shopee ini nggak pernah ngiklan, harganya mahal, tapi kok ramai. Nah, benar. Itu salah satunya traffic dari luar sih, bisa jadi. Ya, ternyata banyak ya, bukan pesugihan guys ya, tapi ada ilmunya. Ya, ada ilmunya ya kan. Aku jual ngikutin dia lebih murah aja nggak laku. Ya iya, kamu nggak punya buntutnya, nggak ada. Ya, ini buntutnya banyak. Ya, tarin semua ke sana. Ya. Berarti ini kalau saya tebak-tebak ya, si Om Faisal ini punya 10 akun Instagram lebih nih ya. Jadi dari yang dia bilang akun Instagram, kalau dibilang lebihnya lebih, tapi ada beberapa yang udah kena ban, kena apa kayak gitulah. Jadi ya kayak gitu, ada yang dulunya pakai spam posting jadi kena ban, spam interaksi kena ban, jadi ada yang nggak bertahan. Ya, tapi apakah cara-cara ini masih bagus ya sekarang ya? Intinya kalau mau buat Instagram, arahin ke akun publik untuk arahin ke akun jualan. Kalau kamu maunya hemat, nggak mau iklan, ya kan? Ya, menurutku kalau buat orang pemula, menurutku ya, karena mungkin target marketku orang yang baru mulai, itu masih oke-oke aja. Cuman ada plus minusnya memang. Karena misal kita targetnya ke orang yang baru mulai nih Om, baru mulai. Kita nyarani nih bikin akun publik seperti kita lah. Mungkin effort kita beda dengan effort mereka, karena mungkin bisa jadi alasannya karena fasilitas. Itu kan bisa jadi karena mungkin kita waktu ini punya laptop katakanlah. Mereka merasa nggak punya laptop, nggak bisa maksimal. Sebenarnya pakai HP aja kan bisa maksimal. Nah, kalau pakai organik ini masih bisa, tapi caranya bisa jadi orang itu nggak mau ngelakuin Om, karena pertama waktunya nguras banyak, capek, pusing, itu akan dialamin. Jadi kayak itu hal-hal yang akan
membayarnya dengan itu gitu loh. Kalau memang nggak mau pusing, nggak mau capek, nggak mau bingung, ya bayar pakai iklan, uangnya harus disediakan. Nah, pertanyaannya biasanya kebanyakan orang yang baru mulai nggak mau pusing, pinginnya cepet. Nah, itu yang agak susah untuk menjawab. Nggak apa-apa, Om. Ya, kalau bisa ya teman-teman di sini yang dengar ya nggak usah jualan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar kita saja yang jualan ya, karena jualan itu berat ya, jualan itu susah. Ini mau buat akun Instagram aja mesti buat akun Instagram lain, akun publik, mikirin mau masukin apa kontennya setiap hari ya, kalau bisa lebih dari satu, kontennya 5, 10 biar makin banyak ya kan. Terus setiap 5 posting 1 ya kan, repot Om, saya maunya jualan hari ini rame 100. Gimana caranya? Gimana caranya sehari ini aku baru mulai tapi langsung ramai. Iya, itu ya memang klisenya di situ. Maksudnya banyak masalahnya di situ sih, kayak gitu. Kalau emang pingin nggak ada modal, katakanlah di awal-awal kan alasannya kurang modal, ya pakai cara organik. Pakai cara organik, alasannya ada kerjaan ini itu, waktunya nggak ada. Ya udah dikerjakan malam, nanti dijadwalin. Udah dikasih solusi, bingung bikin kontennya kayak apa. Udah dikasih ide, bingung lagi harus mulainya dari mana. Udah dikasih plek-pleknya, tinggal nyoba, capek. ada alasannya gitu. Ada. Ya, jadi buat teman-teman ya yang memang bingung, ya saya rasa kalau memang nggak sanggup, ya bayar orang yang sanggup, gitu aja sih. Benar. Ya, mungkin ujung-ujungnya lebih murah daripada kalian iklan. Kalau kalian mau bayar orang yang sanggup kerjaan itu, mungkin lebih murah, mungkin juga lebih mahal. Ya kita nggak tahu. Iya, benar. Ya itu kan semua coba-coba, ya kan. Yang pasti emang nggak ada di dunia kecuali apa? Yang pasti apa ya? Ya orang mati ya, itu pasti. Sisanya sih nggak ada yang pasti. Nah, oke. Ini saya, kalau gitu menurut Om, akun cerita Om Botak ini akun publik atau enggak? Aku menurutku pribadi bukan akun publik sih, karena ada orangnya, ada sosoknya. Kita tahu orang di baliknya ini Om Botak, ini orangnya kelihatan gitu. Itu berarti akun personal ya, personal branding ya istilahnya. Karena ada personal branding. Jadi ada foto profilnya juga orang pribadi. Menurutku pribadi itu personal branding sih, bukan akun publik. Kalau akun publik murni dia nggak tahu orangnya belakang siapa, ataupun dikenalnya sebagai mimin atau admin si akun itu. Oke, guys ya, jadi PR-nya malam ini ya, teman-teman yang pengen cari solusi supaya akun Instagramnya rame, bikinlah akun publik dengan target market yang sesuai dengan target yang mau disasar. Nah, tapi kan target marketnya juga kadang orangnya nggak tahu. Aku jualannya targetnya ke siapa ya? Ya ke semua orang ya. Kan bingung ya kadang ya. Ya nyari target. Ya. Ya kalau misal kayak gitu agak susah sih Om. Maksudnya itu bisa sih berlaku untuk beberapa produk, tapi kebanyakan produk yang aku tahu target marketnya itu spesifik gitu loh. Memang kita merasa semua orang semua orang bakal beli itu, tapi pertanyaannya lagi, misal kemarin banget atau tadi pagi aku lupa, nanya ke ada memberku nanya gimana caranya nentuin target market. Aku balik nanya, target marketmu untuk produk ini tuh apa dulu? Dia jawabnya perempuan umur 20 sampai 40 tahun. Itu dia jual, seingatku skincare. Nah, pertanyaanku balik lagi ke dia, apakah perempuan umur 20 sampai 40 tahun itu bakal merawat diri untuk membeli skincare? Terus apakah dia juga mampu membeli dengan harga itu? Dan terus apakah dia udah percaya sama brand itu? Terkadang orang kan udah nyaman nih sama kulit dengan produk ini, udah cocok, tapi dia masih belum percaya kayak gitulah. Nah, dia bingung untuk menjawab itu. Nah, makanya sebenarnya kita nggak bisa yang namanya nyenengin semua orang. Balik tadi, semua itu ada. Kalau aku sih prinsipnya satu produk itu punya jodohnya di waktu yang tepat, kayak gitu. Jadi misal nih jualannya kayak Om lah, jualannya payung. Iya nggak Om? Bener ya? Jualannya apa Om? Payung bener nggak Om? Benar. Nah, payung kan. Jadi
payung itu kan nggak semua, nggak 100. Misal payung kalau ditanyain target market, ada sebagian orang yang menjawab semua orang bakal butuh payung. Pertanyaannya apakah 100% semua orang itu membutuhkan payung? Aku pribadi setahun sekali baru beli payung. Setahun sekali atau bahkan beberapa tahun sekali beli payung. Karena mungkin nggak semua itu butuh payungnya, bisa jadi dia beli mantol bukan payung, dan bisa jadi dia udah punya mobil nggak beli payung, bisa jadi. Ya kayak gitu, jadi nggak semua orang memang butuh payung itu sih. Maksudnya kita nggak bisa 100% nyenangin di kalangan itu. Katakanlah aku pribadi juga target marketnya kan anak SMA nih Om. Nah, anak SMA itu juga nggak semua butuh yang aku jual kan, karena jualanku itu spesifik di suatu sekolah kedinasan atau intinya kedinasan lah. Nah, kan kita wajarnya mungkin Om juga merasakan, nggak tahu sih, ketika SMA mungkin itu pinginnya masuknya ke negeri, pinginnya masuk ke UGM, UI, TP, dan lain-lain. Kan berarti kita nggak bisa membilang kalau semua orang SMA itu, semua orang SMA sederajat itu butuh produkku. Kan enggak kan? Berarti orang yang seperti apa? Orang yang ternyata dia butuh dia pingin yang habis kuliah atau habis tes itu langsung kerja. Mungkin dia latar belakangnya mungkin pingin penghasilannya itu stabil. Enggak yang misal katakanlah kita ajak anak SMA untuk berjualan, berarti kan resikonya adalah penghasilannya tidak stabil kan. Nah, kita kalau ajak masuk ke kampus itu dan dia masuk ke jadi kedinasan, kan hot button dia adalah dia pingin penghasilannya stabil di situ dan ada jaminannya. Maksudnya jaminan kalau itu stabil lah, ibaratnya seperti itu. Dan kan berarti nggak semua itu memang butuh produk itu. Nah, kayak gitu. Intinya sih di situ sih. Oke, bagus banget Om. Waktu kita tinggal 5 menit, paling kita kasih closing statement aja ya, yang dari Om ya. Aman. Ini kan biasanya udah ngomongin banyak banget ya, tapi sebenarnya intinya kalau saya boleh rangkum ya, mungkin nanti boleh ditambahin, balik lagi ke akun publik ya, dan Instagram ini masih bagus banget untuk teman-teman manfaatkan. Ya memang ada sosial media lain seperti TikTok ya, tapi kalian lihat ya sekarang ya, yang jualan di TikTok atau yang endorse di TikTok itu biasanya minta kalau mau endorse kan DM di Instagram ya kan, saya kadang bikin berarti kayak gitu ya, DM saya di Instagram, berarti sebenarnya akun utama dia bukan TikTok dong, Instagram. Benar. Ya, terus kalau di Facebook ya saya melihat ya usianya cocok, tapi usianya yang lebih tua dari Instagram ya. Kalau memang teman-teman cocoknya di Instagram ya coba dioptimisasi ya, buat akun publik, buat diarahin ke akun jualan atau akun iklan. Ya. Ya, ngiklan atau endorse atau paid promote. Nah, kira-kira ada satu statement buat tambahin nggak sebelum kita tutup? Ya, jadi buat teman-teman yang baru mulai, sebenarnya jualan itu tetap ada harganya. Bisa harga dari tenaga, uang, tenaga, pikiran, dan waktu, atau bayarannya dari uang, ibaratnya seperti itu. Jadi teman-teman harus menyiapkan, kalau memang nggak ada duitnya ya siapkan tenaga, waktu, dan pikirannya. Tapi kalau ada uang ya silahkan siapkan uang dan pikirannya. Kayak gitu. Tapi kalau semuanya nggak ada gimana? Apa? Kalau nggak ada uang, nggak ada waktu. Apalagi tadi Om Botak sarankan, karena Om Botak sarankan tadi nggak usah jualan. Karena itu memang syarat dari jualan itu. Sebenarnya nggak jualan doang sih, semua kehidupan kayak gitu sih. Menurutku ya, semua profesi sama aja. Butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga. Kadang juga butuh uang biar mempercepat, kadang. Oke, thank you banget Om. Untuk waktunya malam ini, kita doakan semoga teman-teman yang udah mendengarkan ya makin sukses jualannya ya, apalagi udah mau event terbesar nih dalam tahun ini. Oke, thank you. Selamat malam buat semuanya, sehat-sehat semua ya. Thank you. Ya.